Jadi kita kayaknya waktu itu kita kecolongan intinya. Tiba-tiba ya mungkin dia punya strategi, kita di drop. Udah kita nggak bisa ngapain. Sebagian anak-anak yang bisa turun kaget. Jadi kita mungkin karena strategi taktik mereka kali ya. Biasa kan kita loss aja nih, udah kita 1-2 orang yang ngelihat, oh kayaknya jalur steril nih. Shock terapi turun, yang di dalamnya kita bertahan. Kita fight bertahan, wah pokoknya apa aja kita bertahan. Namanya senjata tajam itu udah masuk semua tuh. Capek kayaknya kalau begini, gue sempat nggak kuat juga tuh, pengen mundur lah. Teman-teman ada juga yang mundur. Itu kalau dia udah maju, kalau orang tuh musuhnya bawa sajam dibacokin, bukannya takut ya, bukannya mundur, dia tuh malah pagi terus. Batunya itu kalau dia sahabat itu gitu datar gitu. Bukannya begini ya? Iya, malah bisa kena muka, kena apa. What's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Rian Nyonya Channel, sebelum kita mulai, gue mau ngucapin dulu untuk teman-teman dan mungkin agak sedikit berdoa mungkin ya, karena ini kita ada di hari pertama tahun 2022. Semoga teman-teman, semoga kita semua nih ya bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, gua dan tim udah sowan, udah berkunjung nih ke salah satu, bisa dibilang jujur pribadi ini gua abang-abangan favorit gua juga nih. Ya elah, peres banget ya. Ya gangguin sedikit untuk waktunya, alhamdulillah tersedia buat kita dan tim nih disuguhkan dengan pokoknya mantep lah. Pokoknya nih gua benar-benar speechless, agak gimana gitu jadi ngomongnya gitu ya. Gua udah bersama Bang Item. Assalamualaikum Bang Item. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Item nih. Mantap. Gimana kabar Bang Item? Alhamdulillah baik. Baik ya? Masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya. Ya, untuk teman-teman Rian Channel pasti penasaran. Jangan di-skip untuk video yang ini. Tetap stay tune. Bang Item kesibukan sehari-hari apa Bang Item? Sibukan sehari-hari alhamdulillah pastinya sebagai kepala keluarga gitu ya. Mantap. Dan juga ya sebagai pencari nafkah bekerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta. Iya siap. Wah mantap nih Bang Item, udah ada anak berapa Bang Item kalau boleh tahu? Anak alhamdulillah udah 2. 2 ya. Dua-duanya cewek. Siap. Belum dapet cowok nih. Progres insya Allah. Progres ya insya Allah ya. Mudah-mudahan kita doakan semua Bang Item yang ketiga nih lagi usaha untuk amin. Jagoan nih cowok nih ya kan. Biar ada penerusnya. Siap, betul Bang Item. Wah, insya Allah buat kebaikan semua tebarkan ya. Waktu bilang kan laki-laki kan sebagai pemimpin. Betul Bang Item. Melindungi saudara-saudara perempuan. Betul. Ya, menggantikan sosok seorang ayah lah ya, gitu ya, kurang lebih lah ya. Ya, Bang Item, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Bang Item ya. Mohon maaf nih, saya ganggu waktunya nih jadinya. Dengan senang hati kita silaturahmi. Iya, jadi gini Bang Item, saya lagi mengkampen gitu ya, mengkampen untuk kita sebenarnya cerita lalu, kan lagi rame nih Bang nih, podcast hari ini nih, Indonesia kali ini kan benar-benar tentang masa lalu nih Bang Item, ya kan? Cerita ketika putih abu-abu, takutnya nanti salah cerita atau salah tangkap dari si pemeriksanya ini, mungkin takutnya malah jadi bumbu untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi sekali lagi saya dan tim dan mungkin dari Bang Itemnya mengkampen untuk stop tawuran kayak gitu. Bang Item nih, kita semua tahu Bang Item kan kalau nggak salah dulu Kampung Jawa 6 ya Bang? Iya, Kampung Jawa 6, kalau nama resminya tuh SMK PGRI 12. SMA PGRI 12. Tahun berapa itu Bang Item kalau boleh tahu? Kelulusan 2002-2003. 2003. Saya 2003 masih SMP. Abang-abangan nih ya kan. Maaf nih Bang Item nih. Kenapa harus Kampung Jawa Bang Item? Jadi banyak juga sih ya alasannya. Yang pertama ada faktor karena abang dulu anak STM 16
Oh, sistem Kamput 16. lah, Kamput, tapi kamput. basis perintis. Ya, termotivasi juga sama abang, terus sama cerita-cerita katanya sekolahnya bagus. Ya, kita lihat-lihat, cari-cari informasi bagus sih memang, dari prakteknya bagus kan. Prakteknya kan ada bagus. beberapa STM tuh yang praktek di situ ya kan. Iya, salah satunya itu kamput sendiri ya? Betul, dan juga mungkin ada ininya juga ya, tidak dipungkiri ya, nama besarnya Betul. Kampung Jawa. Di samping itu ya motivasi seperti itu. Iya. Banyak juga alumni-alumni juga di sekitar sini yang udah sekolah di STM Kampung Jawa. Oh, salah satu faktornya itu dari lingkungan juga. Iya, betul Mungkin ngelihat nih Bang ya, udah banyak abang-abangan pendahulu yang udah masuk di sekolah itu. Ya, betul. Jadi memang nggak ada kayak apa ya, abang sempat ngelamar ke sekolah lain dulu apa enggak? Emang langsung? Sempet. Oh sempat? Waktu itu sih ada juga di Tangerang tuh yang bagus, katanya Yupentek. Iya. Itu bagus tuh, katanya dia punya gedungnya bagus, prakteknya juga bagus, bengkel sendiri, workshopnya. Sempet saya ke situ daftar. Nah, cuman waktu itu nggak dapet, kalau nggak salah tuh waktu itu boomingnya lagi kejuaraan otomotif. Ya. Ya, otomotif tuh lagi inilah rame lah waktu Lagi zaman rame, otomotif. ya lagi Terus rame. saya memang mau nyoba otomotif, kan pikiran kan, oh biar apa, punya keahlian nih, Iya. kan, bisa ngebengkel lah paling nggak anak-anak STM. Dulu kan lagi demennya motor-motoran nih, bengkel. Daftar di Yupentek gitu nggak dapet, kalau nggak salah dapet jurusan bangunan. Daftar juga di bangunan, ya akhirnya bingung juga tuh, galau juga. Ngomong ke ortu nanya, babe lah terutama, bahasa lu sekolah di mana ya kan? Iya. Sekolah di sini pak, sebutin tuh ya kan, nggak nyebutin Kampung Jawa dulu, takut nggak dikasih iya, kan? Benar. Karena udah tahu kali mungkin ya. Iya, pertama sekolah abang tuh kayaknya jangan sekolah di situ ya kan? Sekolah ini pak, no ada SMK PGRI 12, daerah mana? Ya Jembatan 5. Nah, kebetulan bokap dulu waktu mudanya dia kerja di daerah situ. Udah tahu lah ya gitu. Iya, sekitar Gajah Mada, Kompas. Itu mas ngomong Jawa dia. Dia tahu ternyata tahu ya bokap. Udah tuh. Kayaknya sih itu pak. Iya. Wah jangan dah kata dia, jangan sekolah di situ ya kan. Ya mungkin orang tua faktornya karena mungkin apa sih lebih tawuran gitu kali mungkin ya, khawatir. Ya udah tuh, anak sempet bingung juga tuh. Udahlah nyari-nyari sekolah di mana lagi nih. Waktu udah sempet, udah mepet tuh. Udah mepet, udah mau ditutup lah ya semuanya ya. Udah akhirnya teman-teman udah pada daftar tuh. Ada beberapa orang yang dari SMP teman-teman daftar. Udah. Tiba-tiba nih gua nggak tahu bokap tuh datang nanyain lagi. Jadi lu mau sekolah di situ? Iya pak, pengen sekolah di situ karena bagus. Nah kan aneh, promosinya kan bengkelnya bagus pak. Fasilitas Sendiri, oke. ya. Sekolahnya juga bagus, saya udah pernah lihat. Ya udah, hari itu langsung diboncengin sama bokap daftar. Langsung sama bokapnya sendiri nih, Iya. langsung diantar nih. Aneh kagetnya lagi tuh bokap langsung bayar cash uang pendaftaran. Kalau nggak salah dulu tuh pendaftarannya tuh sekitar 900.000 zaman dulu. Langsung cash tunai. Iya, langsung uang pangkalnya ya. Iya. Kalau pendaftaran 50 formulir langsung dibayar cash sama dia. Kaget tuh. Terus kalau di sini, alhamdulillah berkat ya mungkin kemudahan juga dari Allah, jadi betul. kita bisa sekolah ngerasain di Kampung Jawa. Sesuai sama keinginan dari Bang Item sendiri nih gitu ya. Alhamdulillah, kasih kemudahan. Alhamdulillah akhirnya Babe nih malah yang boncengin sendiri nih. Udah ya deh, mau gue deh gitu kan. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk ya Bang ya. Iya. Nah kalau saya penasaran gitu Bang Item. Kalau biasanya nih kalau masuk STM kan ditatar nih sama abang-abangan nih. Bang Item ngerasain nggak pada saat itu? Kayak gitu-gitu, pelataran kayak gitu. Tatar ya? Iya. Kayaknya udah bukan rahasia umum. Iya benar-benar makanya. Ngerasain ditatar. Ya memang kita masih polos waktu itu ya, masih benar-benar masih kosong. Yang pertama kita sekolah aja, nggak taunya ya rame tuh, ada yang ngarahin. Pada saat jam masuk sih belum, kita masuk masih penataran ya. Kalau dulu kalau nggak salah kayak semacam MOS ya. MOS betul, masa orientasi sebelumnya siswa. iya penataran P4 tuh, cuman zaman kita udah MOS tuh, udah mulai MOS. Ya kita ya belajar seperti biasa. Di dalam juga kita ditatar juga sih, mungkin tatar dalam kan kalau sama OSIS kan yang edukasi kan. Betul, seperti itu. betul. Pas MOS yang bener lah. Ya pas di luar itu ya kita kaget. Di luar tuh udah kayak banyak calonya lah, kalau kita timer gitu. Ya biasa. Iya, basis. Basisian, iya basis strong, gini-gini basis 204, basis. Kita belum tahu. Pas ditanya, nanya temen aja ngobrol, balik ke mana nih? Lu anak mana? Rumah di Kalideres bang.
oh dari ke 204, udah kita ikut aja tuh 204. Ya spontan aja tuh sama teman berempat, udah kita ngikut aja yuk. Ya itu kita jalan dari sekolahan ke depan tuh Kompas, jalan lagi sampai Harmoni, udah kita ya sempet kejadian sih di situ. Langsung tuh Bang ya? Ya. Wah, luar Sama, biasa. kalau nggak salah sama rival ya, STM Budi Utomo kalau nggak salah. Wah itu perang besar-besaran ya. Cuma memang kita pribadi anu juga bingung. Kita harus ngapain? Iya benar ya kan, bingung juga. Udah orang teriak ikut teriak aja. Kamu jawab, lari sono, lari sini. Ikut-ikutan gitu aja dulu ya. Itu waktu itu kayaknya nggak ada yang menang waktu itu, nggak ada yang kalah. Jadi karena ada aparat sih, udah keburu dibubarin. Harmoni kan jalur gede tuh. Iya, enak tuh Bang, Dari lebar. 12 meter kalau nggak salah lebar. Kita bentrok di situ. Mana tadi tuh? Budut. Budut ya? Udah ikut lagi tuh jalan. Jalan tuh dari Harmoni kita jalan lagi tuh. Sampai Roxy kita jalan. Jalan terus sampai Jeling jalan. Sampai Sumber Waras baru kita naik mobil. Itu mau jalanin itu sepanjang jalan itu kita. Itu memang lagi ditatar semua. Ya. Mungkin Budut juga lagi natar juga kali Bang ya. Mungkin juga ya, STM lagi. Kita karena itu juga belum ngerti sama sekali tuh. Kita ngikut aja Ngikut aja udah ya. Sampai aneh juga ngeluh juga tuh, sempat ngeluh sekali. Kan setiap hari seperti itu kan. Ini kita kok sekolah seperti ini gitu loh. Capek kayaknya kalau begini, gue sempat nggak kuat juga tuh, pengen mundur lah. Teman-teman ada juga yang mundur. Pada saat mos nih Bang ya. Iya. Ada salah satu tuh abang-abangan kalau nggak salah kelas 2 dia panggil, "Tak, lu basis mana?" 04 nih katanya, "Kalideres." Lu katrok amat lo kan. Lu tuh gak, lu tuh sekolah di Kampung Jawa, lu harus tahu resiko sekolah di Kampung Jawa seperti apa. Kampung Jawa tuh punya nama besar. Bingung tuh sampai situ bingung. Siapa abang-abangan lu? Oh si A si B ya kan. Abang-abangan lu tuh rata-rata semua selon ya kan. Lu harus ngikutin jejak dia. Udah, oke kita ngikut aja tuh. Ikut sampai berhari-hari seperti itu lah ya. Alhamdulillah dengan sendirinya kita Jadi ya, terbiasa ya. iya, udah terbiasa, udah nggak kaget lagi. Seperti itu kita udah secara spontanitas, secara alami kita ngikut. Oh ini jalur-jalur kita, jam-jam kita pada saat sekolah seperti ini, seperti itu. Humble kan? Ini mantep. Jadi ya memang kalau menceritakan sesuatu memang sebenarnya ya memang apa adanya ya Bang Item ya. Jadi kalau memang ya ceritakan aja apa adanya gitu. Dan ini memang benar-benar detail nih. Berasa saya ada di dalam cerita ikut jalan nih Bang Item nih. Sedikit juga mungkin ada yang ya kilap dimaklumin ya, Iya. ada yang salah-salah namanya juga. Agak lupa mungkin ya belasan karena tahun. benar. Jadi emang udah hampir 10 tahun lebih gitu kan. Itu ketika masa orientasi ya. Jadi kayak masa MOS, masa penataran. Itu 7 hari atau 3 hari Bang Item tuh? Kalau ini sih 3 hari, 3 hari ya, 3 yang hari. intinya. Setelah itu ya tetap kita masih proses penataran ya. Tapi udah ganti abu-abu udah nih. ganti abu-abu. Ya, mungkin kita udah mulai tingkatannya, gridnya udah mulai beda tuh. Lo harus seperti ini ya kan, nanti jam-jam lu seperti pokoknya masih pokoknya 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan tuh kita masih penyesuaian. Betul. Belum bisa langsung gimana gitu. Iya, nggak bisa langsung unjuk gigi nih ya kan, masih mempelajari mungkin dari Bang Itemnya. Nah kalau di eranya Bang Item nih, Kampung Jawa, itu memang sudah ada sebutannya kan sekarang, bukan sekarang sih, maksudnya yang setahu saya nih Bang Item ya, jalur Dan Mogot nih dibilang ini jalur Gaza nih, jalur wah gila. Kalau dari luar main ke Dan Mogot, ngerasain Dan Mogot itu kayaknya memang gerah gitu. Bener nggak Bang Item pada saat eranya Bang Item nih? Betul juga sih, bisa dibilang banyak sih versinya ya. Ada yang bilang jalur setan lah, jalur apalah. Ya memang kalau yang aneh alami itu apa ya? Itu memang kalau nggak kuat-kuat mental, ya, nggak kuat-kuat kita harus bener-bener tuh, itu nggak kuat sekolah di situ bener. Kita dari berangkat aja nih dari Kalideres panjang tuh kan, kita dari Kalideres sampai Gajah Mada tuh paling panjang rutenya, Basi 204 tuh. Banyak lewatin Ya, titik-titik yang setelah kita sakral. ikutin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sehari itu nggak lebih dari 10 kali kita bisa ribut. Kayak gitu ya, memang apa adanya spontan kita berangkat, ya pasti dipantek atau ketemu mau nggak mau ribut. Betul. Biar bisa sekolah ya Bang ya? Bener, emang jalur dari Mogot ya boleh dikatakan danger lah tuh jalur ya. Tapi sih kita tidak pungkiri di jalur lain mungkin juga
lebih bahaya juga. Lebih bahaya juga. Karena kita nggak mengalami. Betul. Kita bicarakan yang di 204 ini yang Dan Mogot ini. Lumayan untuk Dan Mogot tuh cukup padat. Tuh, Bang Item sendiri benar-benar mengklarifikasi ya kan, karena memang jalur Dan Mogot ini dibilangnya banyak versi benar. Jalur tengkorak lah ya Bang ya, jalur setan lah, jalur gajah lah. Menurut anak-anak zaman dulu ya. Iya, banyak istilah lah gitu kan. Ketika momen di kelas 1 ya, karena kan udah berhasil melewati masa-masa kebimbangan nih, kegelisahan dari Bang Item nih, akhirnya ya udahlah, kayaknya memang harus gue teruskan gitu kan ya, biar gue bisa lulus gitu kan. Betul. Di kelas 1 ini benar-benar momen yang sebenarnya sampai sekarang nih sebenarnya nggak bisa dilupakan ya sama Bang Item. Betul. Pas kelas 1. Ya kita setelah sudah merasa nyaman ya, udah merasa nyaman, tapi tetap yang nggak bisa dipungkiri itu saya waktu masuk kelas 1 itu ya itu kalau berangkat sekolah nggak pernah tenang hati. Nggak pernah tenang. Pasti deg-degan. Walaupun nanti pada saat di jalurnya udah ketemu musuh tuh udah lupa. Udah lupa. Udah jadi berubah tuh, jadinya panik, takut, jadi Nekat. mungkin jadi beringas. Iya, jadi ya, nekat, atau nekat. lepas kontrol lah ya kan, karena lingkungan kan. Ya itulah berharga benar sih penguasaan jalur kalau di STM tuh ya. Jam-jam bahaya nih, itu ada hitungannya, nggak sembarangan. Kalau kita salah, telat atau gimana, ya. resikonya parah. Salah perhitungan jam ya gitu ya. Iya, atau kita salah masuk gang, itu udah kacau itu udah. Titik pertama itu langsung jeber apa? Jeber dulu? Dulu Bang? kita di Cengkareng. Cengkareng. Cengkareng itu Somai Steel dulu nama ininya, basisnya. Tapi dari Kalidres kita risiko nih, saya berangkat dari Kalidres nih berapa orang ya? Kalau nggak salah dulu ada sekitar 5 orang ya. Anak Robokor ada 2. Anak Gombol Paya 2, 4 orang. Sama saya berlima. Iya. Itu ada yang satu angkatan SMP, ada yang beda tuh anak 186 dengan 225 tuh. Iya. Itu kita berangkat berlima. Ya kalau kita pada saat berangkat itu sekitar jam setengah 12 kita berangkat, kita sering bentrok juga kadang-kadang. Sering di daerah sini kadang kita sempat sama GP gitu, tapi salah paham doang sih. Salah paham. Dia paham. Kita nggak ribut, ngomong Jawa. Tapi sempat siap-siap gitu kita. Dikali terus ya kadang dimasukin sama ketemu anak DKI ya kita fight. Sumur bor kadang kita ketemu ya sama Gembela atau apa ya, tapi jarang sih. Jarang ya. Jadi kita langsung turun di Cengkareng, lampu merah. Nah di situ tuh udah startnya dari situ tuh. Dari situ tuh ya. Ketemu rival ya, nggak harus anak-anak kita sebutin aja ya. Iya nggak apa-apa. Seperti anak Harapan Jaya, Harja, Songosik 96. Itu kita ketemu. Pas karena kita berangkat itu jam 12, setengah 1 itu kita berangkat dari Cengkareng. Itu pas mereka balik. Itu udah ya memang udah makanan sehari-hari tuh. Iya, makanya nih. Ya walaupun cuma shock terapi ya sudah otomatis dah. Pasti tuh jalan lagi 96 biskuit. Udah hampir setiap hari tuh makanan. Karena pada saat di eranya Bang Item nih, Songosik masih agak banyak. Wow. Udah gitu lumayan Songosik sih. Semi lah kalau kata zaman dulu tuh dia kayak STM aja tuh. SMA rasa STM. Iya betul. Top juga sih lumayan. Songosik ya kan. Bang Item, kalau untuk momen yang sampai sekarang nggak bisa dilupakan ketika kelas 1 dulu deh, di kelas 1 nih, di jalur, ada gak yang sampai sekarang nih masih Bang Item inget? Susah dilupainnya nih, ini momen nih susah gue lupain nih gitu. Banyak pas kelas sih 1. ya, banyak banget sih. Mungkin yang ingetnya aja ya. Iya. Ya, waktu kelas 1 ya banyak sih, sempet kita juga. Waktu itu sempat sama 96 sempet jebol karena persiapan kalah juga sama biasanya itu kita karena polisi, karena selalu kalau ribut sama 96 tuh yang polisi yang ngincer tuh kita. Karena dia nilainya anak kamu Yoni biang kerok. Biang keroknya. Kita udah lolos, kadang kita di Uber polisi kita hari ke kampung. Sempat kita di Uber dari biskuit ke dalam itu sampai ke bedeng tuh. Masuk ke gang kecil tuh, pabrik gelas sampai ke dalam bedeng tuh sempat kita di Uber. Situ kampungan lebih anak Songosik banyak. Oh iya. Udah kita sempat di Uber tuh. Ya kayak maling aja dah di Uber pakai pacul, pakai apa gitu. Sempat bikin drop juga tuh kelas 1. Tapi ya ini perjalanan kita, Iya, udah kita pilih jalur kita. Betul. Besok mulai lagi. Yang Juga, udah gitu. Yang paling tidak terlupakan tuh tragedi di Gang Subur tuh ya. Itu yang mungkin sebelumnya pernah saya ceritain juga ya. Iya.
Itu waktu kita dikepung satu bis itu kita kepung sama stem Budi Utomo ya, Budut ya. Emang kita kecolongan waktu itu. Ya mungkin banyak juga sih dari teman-teman atau senior saya yang udah cerita. Iya. Ya itu pelajaran berharga. Ya mungkin intinya sih kita setiap di jalur manapun itu penguasaan dan juga persiapan kita. Persiapan, betul. Karena memang soal di kampung Jawa tuh ya di kota lah mungkin ya, mungkin di STM lain juga mungkin bener-bener nggak cuma perjalanan yang jauh, Betul. tapi halangan rintangannya itu lumayan. Mereka pasti sama menerapkan sistem-sistem yang sama mungkin ya. Nah kalau dari Bang Item ini ada ya pas, maksudnya emang lagi ada di lokasi kan memang. Ya. Menurut versinya Bang Item nih, kalau kejadian itu yang di Gang Subur. Jadi kita kayaknya waktu itu kita kecolongan intinya. Jadi kita mungkin karena strategi taktik mereka kali ya. Biasa kan kita los aja nih, udah kita 1-2 orang yang ngeliat, oh kayaknya jalur steril nih, clear kan, jalan dan kita nggak ngejalanin tuh, udah kayak enakan di bis. Iya. Tiba-tiba ya mungkin dia punya strategi, kita di drop, udah kita nggak bisa ngapain. Sebagian anak-anak yang bisa turun kaget, shock terapi turun, yang di dalamnya kita bertahan. Kita fight, bertahan, wah pokoknya apa aja kita bertahan lah. Itu sempat ada yang kena juga sih, abang kelas saya kalau nggak salah tuh, kelas 2, kelas 1. Karena sempat dimasukin ya. Intinya kita jaga pintu depan belakang, itu pokoknya semua udah hancur. Udah nggak ketampung tuh Bang ya? Hancur. Alhamdulillahnya ada beberapa jeda, itu mobil jalan, kita loncat. Tapi mobil agak jalan. Iya, berjalan. Itu kan pasti tempat situ macet tuh, setiap kawan. Iya benar-benar. Gang Subur macet. Pokoknya itu ya momentum yang bener-bener bikin kita jantungan segala macam lah di situ. Itu gak terlupakan sih. Sampai loncat tuh Bang ya? Itu yang namanya senjata tajam itu udah masuk nongol semua tuh. Kacau udah pasti pecah Bang ya? Kita udah campur aduk tuh. Ya ibu-ibu lah segala macam lah udah penumpang ya sempat. Pokoknya sempat kacau udah tuh ngeblank. Alhamdulillah masih ada kesempatan kita untuk kabur. Iya. Loncat dari kaca tuh spontan tuh. Wah ada kaca mau pecahan apa, loncat aja udah ya. Memang dalam keadaan Iya. terjepit tuh apa aja bisa kita lakuin ya Bang ya, biar selamat gitu. Ya untuk teman-teman di Ria Nyonya Channel, tadi adalah momentum di mana Bang Item nih momen ketika kelas 1 yang akhirnya ketemu rival ini di bis ya, di bis yang akhirnya alhamdulillahnya masih diberi keselamatan, yaitu dengan cara loncat dari kaca nih, pecahan kaca, loncat aja udah deh, nggak mandang itu ada apa-apa, penting loncat, penting selamat kayak gitu. Nah nih Bang Item, saya penasaran, biasanya gitu kan, kalau memang sering ketemu di jalur ketika ngebasis atau nongkrong gitu kan, pasti ada nih kayak tandem gitu kan, atau partner the best nih ya kan, buat melalang buana berdua terus gitu. Dari Bang Item ada gak kira-kira? Waktu di kampung Jawa ada sih teman-teman bener-bener yang udah kayak saudara lah. Sekarang juga masih hubungan masih baik. Ya Bang Togai. Bang Dwi. Respect Bang Togai. Bang Dwi. Itu memang yang deket sih, tapi semua juga teman-teman deket kita. Deket ya? Cuman kan tetap beda ya. Betul. Ada yang beda. Katanya lebih deket sih sama dia, lebih chemistry lebih kebangun sama dia. Lebih kebangun ya sama Bang Togai ini. Momen ketika sama Bang Togai gitu, yang ibaratnya nggak melulu kita harus cerita yang serem-serem gitu ya untuk teman-teman ya. Jadi ketika disebut itu momen, kalau sama tandem yang benar-benar seru, lucu, atau mungkin ada yang menakutkan atau mengerikan dengan Bang Togai, ada gak Bang Item? Banyak sih. Banyak ya, karena memang berdua mulu nih ya kan. Bang Item ya Bang Togai gitu. Juga nggak tahu ya, waktu itu kan Bang Togai itu kan pindahan Bonjer ya dulunya. Bonjer. Jadi ceritanya historinya dikit ya, dia pindahan Bonjer. Waktu penataran tuh dia nggak ada. Kalau nggak salah setelah penataran berapa bulan itu dia masuk. Nah dibawa lah tuh sama anak Basic Riders waktu itu senior, ada tuh Bang Welly juga kan, mungkin oh ini anak baru nih ya kan. Bang Welly. Cuman kita belum akrab banget tuh, saya juga. Kenalan biasa lah. Iya biasa. Togai. Tem udah banyak tuh. Ya udah kita jalan aja. Gak ada sempat ini juga sih, kita sempat ya nggak tahu lah kalau Togai itu
histori di belakangnya tuh kenapa dia bisa pindah dari Bonjer ke Kampung Jawa. Ternyata setelah dikulik-kulik ya banyak informasi dari teman-temannya, dari anak Bonjer juga ya ada suatu lah ya kan. Yang ada something lah pasti. Yang pastinya intinya ya dia nggak bisa lagi sekolah di Bonjer, dia Kampung Jawa. Ya alhamdulillah sih semenjak itu kita udah deket karena satu basis juga ya. Iya benar. Terus kita main ke rumahnya, kita sering ke rumahnya, sama orang tuanya udah kayak anak sendiri tuh, makan bareng apa bareng. Ya udah setiap berangkat bareng, ya momen-momennya ya berharga banyak sih. Di jalur ya banyak. Kalau di jalur kan pasti kita kerjasama ya. Betul, kerjasama. Saling melindungi. Semua anak-anak tuh kompak intinya. Semua anak-anak kompak. Ilmu toga itu ya udah bener kayak kemana aja kalau disebut dulu mah ya apa ya? Kayak bahasanya kan gak enak kalau disebut. Iya, jangan. Saya udah tahu nih, Bang Ite mau bilang apa. Jangan. Kadang yang lucunya gini, kita berdua masih polos juga. Sholat belum? Sholat dulu yuk. Kita belum ribut, sholat dulu biar selamat. Kita di musola tuh berdua. Iya. Masuk tuh di kampung itu gang di ke depan sekolah tuh ada musola, kita berdua kita sholat dulu. Kadang kita nggak ada yang pernah nggak ada yang ajan, kita ajan tuh. Lu aja. Yang ganti-gantian. Udah, kita mau diterima mau sholat, kita sholat aja dulu. Ajan, sholat, udah bareng berdua. Ya sama lah, saling gini lah, saling melengkapi lah. Kalau di jalur ya udah pasti banyak sih kenangannya. Rada-rada lupa juga sih kalau yang karena memang ya benar harus kerjasama, memang harus kerjasama. Nah ini dua nama ini nih ya teman-teman ya, dua nama ibaratnya apa nih, punggawanya Kampung Jawa 6 pada eranya Bang Item nih ya. Sebenarnya memang ya, dibilang akrab dan dekat, memang sebenarnya semua juga dekat Bang ya, akrab dekat itu. Cuman memang banyak yang dilalui berdua nih sama Bang Toga ini, Bang Item nih. Kira-kira dari seluruh perjalanan ini ketemu Bang Toga ini, epic momennya seperti apa Bang Item? Ya tadi yang saya bilang dari awal, epic moment tuh ya sama Bang Toga itu ya kita nggak ada spesifikasi, nggak ada. Yang inti itu ya kita selalu bersama kok. Sebenarnya apa ya, mungkin penilaian orang ya, kita kan yang nilai orang lain. Betul. Kalau di jalur tuh kita semua saling melindungi gitu loh. Baik itu abang-abangan, terus juga ada abang-abangan saya juga kayak model Bang King, ya Bang King, almarhum Bang Todi, ya Welly segala macam, banyak lah pokoknya yang saya sebutin lah. Abang-abangan tuh yang basis Cengkareng kali itu banyak. Kelas 1 juga sama, kompak. Tapi kalau untuk berdua nih ya, kita kan bicara berdua nih Bang Toga. Itu setiap, kalau aneh bilang sih, setiap kita bentrok, itu pasti berdua kita saling melindungi lah. Karena memang kita dekatnya ya memang satu jalur. Iya, betul. Satu basis. Satu basis lagi ya kan. Ketemu terus udah pasti kan. Udah gitu tingginya sama lah. Iya, bener. Pokoknya saling melindungi. Intinya apabila kejadian nih, ada insiden, kita bentrok, kira-kira di sini kosong dia ngisi, kira-kira kita ada yang hampir ada yang mengenai dia nutup gitu. Toga itu terkenal jago main kopal. Kalau aneh sih jujur aja ya, dibandingin Toga ini ya alhamdulillah, maksudnya nggak seperti Bang Toga ya. Dia larinya juga kenceng. Kalau larinya nggak terlalu kenceng, biasa aja. Cuman ya karena mungkin kelihatannya berdua mulu kali ya. Iya. Berdua mulu ya, jadi kayak dua sejoli nih. Betul. Tapi semuanya ya, teman-teman itu saling melindungi. Saling melindungi, benar. Ya memang harus kekompakan, harus benar-benar harus dibuat gitu ya, supaya apa ya, strateginya bagus gitu kan. Nah, maaf nih saya potong Bang Item ya. Terdengarnya kabar gitu ya, santer nih, kalau Bang Toga itu benar-benar sistemnya terobos nih gitu. Itu bener apa enggak tuh kalau? Iya, bener sih kalau yang sepenglihatannya Bang Item nih selama tandem nih. Ya, itu si Toga itu apa ya? Emang orangnya bingung tuh, orang nggak bisa ngebaca dia tuh. Kalau secara pribadi ya orangnya pendiam. Pendiam, betul. Dia juga nggak ngerokok. Ya nggak ngedrak juga sih dia, zaman dulu tuh masih normal aja lah. Cuman kalau udah di jalur tuh, ya pokoknya nggak bisa ditebak lah. Dia mau ngapain gitu ya? Pokoknya paling itu dia kenceng, respect, dan juga dia cekatan dia. Apalagi kalau main kopel udah bukan rahasia umum. Kalau dulu ya waktu kejadian di GS ada tuh di Gang Subur. Itu kalau dia udah maju, kalau orang tuh musuhnya bawa sajam dibacokin, bukannya takut ya, bukannya mundur, dia tuh malah pagi terus. Oh gitu kalau Bang Toga itu ya? Makin di ini makin maju dia. Gue pasti di belakangnya. Pasti beginilah ya. Aku takut ya namanya ada musibah atau kecolongan kan kita nggak tahu. Mungkin di jalur kan siapa tahu lagi lengah, lagi apes. Betul. Ya pokoknya dia tuh
apa namanya sebutannya tuh kayak inilah beringas lah Beringas dia, ya? iya. Kalau Gladiator. di jalur, iya, tapi Gladiator. kalau, posisi normal ya, posisi rileks gitu kita nongkrong, kita ngumpul, itu dia pendiam. Pendiam ya. Kalau lagi kumpul begitu diem ya bang ya. Kalau di jalur ya, karena mungkin niatnya apa ya, kita kadang mau sekolah sih, mau sekolah, udah gitu kita kadang pulang dicegat ya mau nggak mau, Betul. kita harus hadapin. Dikit nih Bang Item nih. Memang ada perbedaan yang tadi Bang Item bilang. Ketika di tahun 2010 ke atas mungkin ya, dengan 2010 ke bawah ya di eranya Bang Item salah satunya. Kalau Bang Item kan memang gue pengen sekolah, jadinya gue ribut kan gitu ya Bang Item ya. Kalau sekarang udah agak beda nih, malah dicari kadang-kadang. Iya, kadang gitu ya kata-katanya sih ya. Yang dengar sih cuma baca, ada informasi beberapa dari media seperti itu ya, ada janjian-janjian gitu ya. Betul, sekarang COD ya kan. Di COD kayak beli barang. Ini apa ya? Seperti dulu tuh apa sih sebenarnya ya? Kita nggak bisa nyalain sih masalah tawuran ya. Memang udah masalah turun temurun. Iya. Ya, kalau kita mau Jati salahin, diri ya Bang. Iya, kalau kita mau salahin ya dari dulu, dari pertama kali yang membuat dosa jariah itu siapa gitu loh. Itu orang yang pertama itu yang ngikutin dan dia menurunkan ke generasi selanjutnya. Bener, regenerasi. Iya. Kita nggak usah kita pungkiri ya, di STM atau di SMA pasti itu udah ada sistem regenerasi, Betul. penataran, bully. Jangan kan di STM jalanan ya, yang institusi resmi aja lah kita nggak usah sebutin kan. Betul. Masih ada kan senioritas. Pasti. Senioritas pasti ada. Banyak sih masalah yang kita harus benahi ya, di masalah pendidikan banyak sebenarnya. Itu kan masa lalu tuh. Iya, masa Mudah-mudahan lalu. sih ke depan ini nggak terjadi lagi. Amin. Nah, makanya saya juga lagi mau bergerak nih Bang Item buat membangun circle untuk menjalin silaturahmi kayak gitu-gitu. Jadi yang dulu udahlah gitu, kita duduk kopi bareng. Iya, betul. Bagus itu. Iya, Bang Item nih. Ketika perjalanan di kelas 1 nih yang tadi Bang Item utarakan sempet gila kok gue begini mulu gitu, tapi akhirnya bisa melewati dan apa ya, keharmonisan sama Bang Toga ini ketika di jalur juga tadi udah kita bahas ya. Naik nih di kelas 2 nih Bang Item nih ya kan. Nah, momen ketika di kelas 2 apakah lebih ruwet ya dari kelas 1 atau memang kelas 2-nya yang lebih ini nih? Monggo, Pak. Mungkin kalau dari penguasaan jalur kita udah ini ya, kita udah menguasai. Udah menguasai. Ya paling nggak kita bebannya agak berat. Karena kita tanggung jawabnya lebih nambah nih. Betul. Kalau kelas 1 kan kita masih di angon lah. Iya, masih dibimbing. Ya, jadi kita kelas 2 ada pesan dari para alumni. Biasa tuh tradisi kalau lulus-lulusan kita sowan ke rumah alumni, Bang. Paling biasanya ngarepin warisan nih. Nah, lu ngarepin warisan ya? Ya dikasih lah warisan apa gitu, mungkin barang peninggalan dia yang semacam jaket dan lain-lain. Ya dipesen. Sekarang dari kelas 2. Nanti anak baru ya kelas 1 dijagain. Ya sampai ya paling nggak jangan sampai ada yang lewat lah. Karena berat tanggung jawab sekolah di Kampung Jawa, kayak gitu udah tahu sama-sama tahu lah, di kota juga mungkin dari rival ya sama ya. Pasti sistemnya seperti itu, saling melindungi. Saling melindungi, betul. Kerja sama, jadi nggak ada yang hebat, super hebat pun nggak ada. Nggak ada. Bohong kalau cuman, oh dia jagoan, oh dia ini, enggak. Kalau kata sih nggak ada. Pokoknya kita saling melengkapi lah. Kelas 2 ya pastinya lebih berat tanggung jawab. Iya. Dan penguasaan jalur udah paham. Iya. Tetap kita akan kerja sama. Dengan kelas 3 juga. Kelas 3 kita masih ada satu kelas, ada tingkat di atas kita kelas 3 tuh. Ya masih tetap monitor, ngedampingin. Nah, mungkin dari teman-teman kan masih banyak yang belum tahu mungkin ya. Di Kampung Jawa 6 itu terakhir pas Abang kelas 2 itu, kelas 1 masih ada tetap Bang ya? Masih ya? ada. Masih ya? Masih ada kalau nggak salah, masih ada 2 angkatan lagi. 2 angkatan lagi ya? Iya, 2 angkatan lagi ya? kan. Berarti pas Abang kelas 3 berarti selesai tuh Bang ya? Masih ada. Masih ada ya? Iya, setelah kelas 3 tuh kalau nggak salah, dengar memang udah kabarnya memang dari 2 tahun sebelumnya memang sudah ini. Oh, udah diinfokan. Iya, bahwa nanti kemungkinan yang swastanya dipindahkan ya, atau mungkin ditutup.
kita sempat risau juga tuh. Nanti gua gimana nih kalau apa namanya kalau mau ngurusin ijazah kan? Betul ya. Kita perlu legalisir dan Iya, lain-lain. iya, benar. Tenang katanya itu mah tetap di kampung Jawa. Itu di terkontrol lah kalau Iya, kayak gitu. SMK 35 bisa kok. Masih datanya selama datanya masih resmi di Kemendikbud ya dulu ya. Itu bisa. Bisa ya buat ngurus ya. Ternyata memang setelah berjalannya waktu ya memang swastanya nggak ada dihilangin ya. Di rival juga kayaknya udah nggak ada ya swastanya. Mungkin dipindahin. Iya, dia udah berubah jadi SMA dan sekarang udah pindah juga sekolah. Iya. Nah, kalau dari kelas 1 itu, ya maaf ya Bang Item ya, sempet ada kenang-kenangan nggak Bang Item? Maksudnya ya... Kelas 2, kelas 2 nih? Kelas 1 dulu, kelas 1 ada gak? Kan momen kelas 1 tuh kita benar-benar kayak lagi di angon tuh katanya, dibimbing gitu kan. Kali ada apesnya, kenang-kenangan gitu kan? Ada sih. Tapi ya biasa ya kalau saya bilang sih itu nggak apa ya, bukan suatu tragedi yang harus diiniin sih. Biasa ya kalau kepala bocor mah bibir ketimpuk sumbing udah wajar lah gitu. Kata Bang Item itu mah biasa lah, bukan? Kita memang udah makan sehari-hari, kita bener nggak mungkin kita mungkin terutama iya, ya kalau sama anak-anak, kalau kita bentrok sama anak peluit ya. Iya. Itu peluit, saya akuin tuh peluit itu anak 12 atau 15 tuh dia kalau ketemu dia tuh hujan batu gitu. Woi, di eranya Bang Item nih. Bener-bener itu kita harus, wah pokoknya kayaknya dia mouse-nya kayaknya dia bagian nimpuk kayaknya itu. Disuruh. Pokoknya batunya itu kalau dia sahabat itu gitu datar gitu. Bukannya begini ya? Iya, kalau bisa kena muka, kena apa. Itu sering, kalau bocor cuma kadang kita umpet-umpetin di rumah. Kita pakai topi lah. Kadang bawa klinik bocor. Yang penting udah dijahit atau udah ditambal nggak bocor, kasih kopi kan dulu kan. Iya benar-benar kopi. Perban buka tuh. Nggak peduli infeksinya udah pokoknya sampai ketahuan nih. Baju ganti ya kan. Oh itu udah sering banget kayak gitu. Yang namanya kaki pecah apa udah pokoknya udah hal biasa sih kalau untuk anak-anak STM di Jakarta tuh. Iya biasa. betul Bang Item. Karena memang di rumah pun takutnya kalau memang pulang dengan keadaan di perban, nah kan udah gue bilangin gitu takutnya sih kata Babe nih ya kan. Dikira orang tua, kasihan juga orang tua. Udah besok ke sekolah lu takutnya begitu kan ya. Alhamdulillah kelas 1 kelas 1 ya. Berjalan lancar. Istilahnya alhamdulillah melewati memang prosesnya seperti proses itu. Betul. Prosesnya memang seperti itu ya. Iya. Kalau di kelas 2, Bang Item. Kelas 2 secara keseluruhan ya tetap berjalan. Yang tadi itu mungkin tanggung jawab lebih besar. Yang kita juga nggak pokoknya ya paling enggak ya harus lebih ini lagi lah, lebih tanggung jawab, nggak kayak kelas 1. Nggak kayak kelas 1 betul. Mah nyantai gitu. Punya tanggungan lah ibaratnya lah ya. Kita kan nggak bisa ngandelin kelas 3. Betul. Sekali kelas 3 mungkin masih monitor, masih bantu support. Kadang-kadang kelas 3 itu kan dia udah fokus dengan ujian. Biasanya kan udah ujian mau ngejar nilai ya kan. Kayaknya nggak. Lagi juga mereka tuh membiasakan bahwa adik-adiknya tuh biar mandiri. Agak-agak jarang tampil lah gitu lah ya bisa dibilang gitu. Kita memang benar bertanggung jawab berat. Kelas 2 lah ya. Pokoknya ya sama rutin. Tapi untuk tragedi yang sampai besar tuh alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Paling ya ada satu kejadian sih yang lumayan parah. Waktu itu di jembatan gantung kalau nggak salah. Lagi ribut sama anak peluit kalau nggak salah. Ketemunya peluit lagi nih. Iya, kalau nggak salah di peluit tuh banyak dulu. Peluit itu udah kayak air tumpah dia kalau kita ketemu bisa bawa mobil. Masanya udah kayak air tuh ya. Cuman ya nggak bisa dibungkiri ya kita ya seringan sih kita menang sama peluit. Tapi kadang-kadang kalau mungkin kita pas nggak siap juga kita bisa kalah juga. Bisa kalah ya. Pokoknya realita lah. Karena memang satu masanya juga banyak juga ya Bang ya. Kadang kita kan terpecah-pecah basis itu. Kadang kita Cengkareng sama Kalideres berapa orang. Mungkin kalau pas kita lagi squad, bener-bener squad gabungan tuh kita udah 240 ya. 240 itu kan berarti kan 240 itu dari Kalideres, Cengkareng, ada Jembatan Baru, ada Sahabat dulu, Gantung, Pesing, di Garden ada Garden, Pesing, ketemu lagi di Grogol, Sumber Waras, Setka. Itu 204 tuh ya. Itu makanya dibilangnya tadi jalur tengkorak. Iya, itu bisa kalau kita pecah-pecah bisa 2 mobil. Betul. Cuman kan kita siasatin. Mungkin ada yang kadang kalau dapat bisnya yang kosong kan kita bisa maksimal. Kalau bisnya penuh kan kita nggak mungkin dong kita penuh. Udah dapat kenang-kenangan. Lumayan juga tuh waktu itu kena luka di tangan. Ini Bang ya? Iya, ada sekitar 17 jahitan di sini. Wis. Jadi kejadiannya sih ya boleh dikatakan apa ya? Dikatakan ya
bukan kena BR sih. Waktu itu kita lagi bentrok, yang tadi tuh kayak bentrok sama peluit kalau nggak salah di Jembatan Gantung tuh bentrok. Kalau peluit DKI lupa juga ya. Itu ribut lumayan besar, 2 jalur kita bagi 2. Itu aneh bawa botol tuh gede tuh. Rencana sih mau maprak anak itu, mau nyulik gitu. Cuman ketahuan pada saat kita masuk, mungkin dia juga ngelihat, ketahuan. Jadi kita sebelum sempat ngebagi itu dia, kaki ada dihantam duluan. Ya udah, kaki dihantam jatuh, ternyata otomatis nih botol yang kita pegang jatuh ke aspal. Ke aspal. Itu semua beling pada nancep. Itu suaranya udah kacau juga tuh. 17 jahitan ya? Iya, ada 17 jahitan. Itu sempat diselamatin sama teman-teman, dibawa ke warung kopi tuh waktu itu. Dikasih kopi nih. 17 jahitan ini daging udah pada keluar nih, kasih kopi. Wah, kita emergensi ya. Emergensi. Nggak tahu itu ilmu dari mana, kasih kopi pokoknya dulu zaman dulu kalau luka kasih kopi. Biar darahnya darahnya berhenti, ya benar. Betul. Tapi bener Bang ya? Berhenti. Udah aneh. Gua di Sumber Waras disikat. Buat Gua disikat. kopinya, buat ngilangin Aduh, kopi. itu sakitnya nggak bisa dibayangin kayak apa. Nggak disuntik lagi. Karena dia tahu. Iya. Waktu dibawa ke klinik Sumber Waras kalau nggak salah waktu itu ya. Masih Sumber Waras masih top lah di situ. Pokoknya asal ada yang kena tawuran Sumber Waras. Sumber Waras. Kenapa nih? Pasti tawuran anak sekolah. Ya mau gimana lagi, udah pakai baju seragam. Sama susternya disikat itu tangan gua 17 jari pas Nggak dijahit. pakai disuntik-suntik lagi. Tuh dagingnya udah perihnya kayak pantat. Ya itulah. Tuh yang gua nggak bisa lupain tuh. Ya sampai rumah nih bingung nih. Jadi jahit, jadi perban. Waduh ini gimana gua ngejelasinnya nih sama emak bapak gua nih ya. Ya mau nggak mau kita jujur. Oke. Kalau yang ini jujur nih Bang ya? Jujur. Tapi jujurnya maksudnya kejadian pada saat sekolah gitu. Bukan kita tawuran sengaja nih, enggak. Kalau itu mungkin blacklist juga kan. Kena gitu aja waktu kita berangkat sekolah dicegat sama musuh. Ternyata kita kena gitu aja, kena kaca gitu aja. Ya orang tua pasti khawatir. Itu ada sempet mental naik turun tuh orang tuh kalau kena ya, ini hal alami ya. Kalau dia kena tuh dia bisa semakin beringas, bisa juga dia down. Oh gitu. Bisa. Galau lah ya. Iya, itu 2 kemungkinan. Ya, waktu itu kita sempet down juga sih, waduh sampai kejadian lagi nih. Tapi gue punya tanggung jawab. Iya benar. Gue juga harus balas dendam. Zaman dulu seperti itu loh, zaman dulu ya. Pada zaman eranya ya teman-teman ya, jangan dulu, salah zaman- tangkep iya. nih ya kan. Pada Itu eranya mungkin. alami seperti itu, tapi oke lah berjalan aja. Sesuai air mengalir lah, ngikut aja. Memang Ikutin alur ya, resiko. ikutin alur. Dan gak banyak juga ya teman-teman kita yang ya mohon maaf ya yang sampai sempat terenggut nyawanya ya. Iya. Kerugian-kerugian dari tawuran itu sendiri ya Bang ya. Makanya ya kalau bisa ya udah lupain lah seperti itu. Ini sebenarnya berat sih nyeritainnya, cuman insya Allah buat edukasi ya, buat nanti teman-teman ke depannya kita jangan sampai terulang lah masa lalu yang suram. Dan memang saya tambahin sedikit, dan memang nggak ada keuntungannya sama sekali ya Bang Item ya. Yang ada kerugian gitu kan ya. Ya untuk teman-teman di Ria Nyonya Channel, itu adalah perjalanan Bang Item nih ketika masuk pertama di kelas 1 dan kelas 2, begitu banyak cerita dengan teman-teman ketika di jalur, tragedi yang dialami, dan mungkin tadi ada sedikit edukasi dari Bang Item sendiri gitu ya. Untuk teman-teman di Ria Nyonya Channel, jangan kemana-mana dulu ya. Kita bakal lanjut di part selanjutnya. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gua dan Bang Item pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.